Sosok yang mengakibatkan banyak korban di dalam rumah sakit ini sudah kami kurung di dalam ruangan bawah tanah itu. Sekarang tinggal satu lagi yang harus kami hadapi, yaitu sosok Adi Wijaya yang mewujudkan dirinya sebagai Rosalina. Selamat datang kembali di channel Ruang Dengar ID, tempat mendengarkan cerita horor yang terdengar lebih nyata. Mari kita lanjutkan kembali cerita Sang Penunggu Malam. Cerita yang ditulis oleh Muharram Sidik, bagian ke-29. Buat teman-teman juga bisa baca langsung ceritanya di Karya Karsa, yang linknya sudah ada di deskripsi video ini. Dan tanpa harus berlama-lama, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Di dalam ruangan arsip yang penuh debu dan berantakan itu, ada 3 orang yang duduk termenung dengan nafas yang terengah-engah. Wajah-wajah mereka tanpa panik, dan mereka berusaha untuk menenangkan dirinya masing-masing. Aku kini menyender di pintu yang tertutup itu. Pintu itu terasa sangat dingin, bahkan rasa dingin itu meresap secara perlahan ke arah bajuku yang kotor dan basah. Sedangkan Dayat bersandar di dinding, dan Pak Wijaya nampak berdiri sambil menatap kami berdua pada saat itu. Bambu yang aku ambil dengan susah payah itu akhirnya menempel di sana. Sosok yang tadinya kami akan kurung di ruang boiler di gedung A, kini terkurung di ruangan yang menjadi tempat pertamanya ketika dia mengacaukan rumah sakit ini bersama Rosalina. Bambu itu kini terikat dengan kencang dengan tali yang ditemukan oleh Dayat. Dan hal itu membuat suasana di dalam ruangan itu hening. Tak ada suara geraman yang menakutkan. Tidak ada sesuatu yang mendobrak di balik pintu. Dan hal itu malah membuatku khawatir. Aku takut bahwa rencana yang aku lakukan ini tidak berhasil untuk mengurungnya. Ternyata bukan aku saja yang ragu. Pak Wijaya nampaknya sama ragunya sepertiku. Sehingga beberapa kali dia memastikan bahwa aku berhasil mengurungnya di dalam sana, dan aku bisa menyelesaikan apa yang sedang kami lakukan pada saat itu. "Wisnu, apakah ini benar-benar berhasil?" tanyanya dengan suara yang serak dan pelan. Aku dan Dayat hanya bisa saling memandangi satu sama lain. Tidak ada jawaban yang memastikan bahwa apa yang kami lakukan itu berhasil atau tidak. Aku hanya bisa menggelengkan kepalaku secara perlahan, dan Dayat hanya mengangkat kedua bahunya dengan wajah masih pucat. "Aku benar-benar tidak tahu, Pak," jawabku dengan jujur. Tapi ini adalah satu-satunya cara yang dilakukan oleh Ba'a pada saat itu. Adalah mengurungnya dengan pintu yang disegel oleh bambu. Mau itu di ruangan boiler dan di dalam ruangan ini. Pintu yang mengurungnya harus ditutup oleh bambu ini. Kan Bapak sendiri tahu bahwa dulu tempat dia bersemayam adalah tempat ini. Pak Wijaya mengangguk pelan. Dia nampaknya sadar bahwa dulu sebelum kejadian itu terjadi, sosok itu memang dikurung di dalam ruangan bawah tanah ini. Namun bedanya kali ini, dia dikurung di lorong yang langsung berbatasan dengan pintu ruangan ini. Sedangkan dulu dia dikurung di ruangan lain yang ada di dalam lorong bawah tanah itu. Kalau misalkan Pak Wijaya belum yakin, mending kita tutup lagi, Pak. Memakai sesuatu yang berat. Setidaknya apabila dia berontak untuk keluar, dia membutuhkan waktu untuk bisa mendorong benda-benda yang menutup pintu ini. Aku melirik ke arah lemari-lemari arsip yang berat itu. Dan Pak Wijaya yang mendengarkan apa yang aku katakan sepertinya mengerti akan hal itu. "Ya sudah, kalau begitu. Semoga apa yang kamu lakukan ini berhasil," katanya sambil mengangguk pelan. Dia melirik ke arah Dayat yang masih menyender di dinding, dan tak lama kemudian mulai berkata, "Dayat, coba bantu buat angkut lemari itu agar menghalangi pintu itu sekarang." Dayat mengangguk pelan. Dia langsung bergerak ke arah lemari tersebut. Aku ingin membantu, tapi Pak Wijaya tiba-tiba berkata, "Kamu istirahat dulu saja, biar aku dan Dayat yang bekerja sekarang." Pak Wijaya menyuruhku untuk beristirahat karena melihatku yang basah kuyup dan kotor pada saat itu. Dia tahu perjuanganku
bagaimana aku berusaha lari dari kejaran sosok itu dan melompat ketika tangga itu jatuh ke bawah sana. Sehingga Pak Wijaya hanya menyuruh aku untuk menyingkir dari dekat pintu itu dan beristirahat di sudut yang lain di dalam ruangan ini. Aku kini hanya bisa diam dan melihat mereka berdua berusaha untuk mengerahkan seluruh tenaganya untuk mendorong lemari logam yang penuh dengan arsip-arsip lama itu sekarang. Pak Wijaya berusaha untuk mendorongnya bersama Dayat tanpa meminta bantuan para petugas yang kini sedang berada di koridor penghubung gedung A dan gedung B. Suara decitan logam yang saling bergesekan ke lantai terasa menggema di seluruh ruangan. Beberapa kali Dayat dan Pak Wijaya mengerutkan dahi ketika mereka memakai seluruh tenaga yang tersisa untuk mendorong lemari itu dengan sekuat tenaga. Aku melihat bahwa debu-debu yang menutupi lemari itu langsung berterbangan. Dengan dorongan terakhir yang kuat, akhirnya lemari itu langsung menempel ke arah dinding yang dimana di sana adalah pintu menuju ruang bawah tanah yang tertutup rapat. Setelah selesai, akhirnya kami bisa bernapas lega. Kami memandangi pintu yang tertutup lemari arsip selama beberapa menit, sebelum akhirnya Pak Wijaya mulai mengajak kami untuk keluar dari ruangan itu. Kami pun mulai berjalan keluar dari ruangan tersebut dan kembali ke koridor penghubung. "Kamu masih bisa jalan kan?" tanya Pak Wijaya kepadaku. Aku mengangguk pelan. Aku pun berkata bahwa aku bisa berjalan kembali setelah aku memulihkan diriku beberapa saat ketika berada di dalam ruangan itu. "Kalau kamu butuh sesuatu bilang saja. Biar nanti Bu Rina yang akan mengurusnya," kata Pak Wijaya yang mulai berjalan meninggalkan ruangan itu bersama denganku dan Dayat. Sepanjang perjalanan menuju koridor penghubung itu, kami semua terdiam dan tidak berbicara apapun lagi. Yang terlihat dari kami bertiga adalah rasa lelah dan rasa takut yang sudah mulai menghilang secara perlahan. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya kami berbelok dan sampai ke koridor penghubung itu. Sinar matahari yang cerah terlihat begitu jelas, dan cahayanya yang menghangatkan langsung menerpa tubuh kami semua. Aku baru sadar bahwa aku benar-benar kacau sekarang. Pakaianku benar-benar basah dan berlumpur. Bahkan ada beberapa bagian yang robek dengan luka goresan di punggung yang terasa perih. Bu Rina yang melihat kami keluar dari gedung B langsung menghampiri kami dengan segera. Wajahnya nampak cemas ketika melihatku yang terlihat cukup parah sekarang. "Wisnu?" katanya dengan nada yang sedikit panik. Dia melirik ke arah Pak Wijaya dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Namun Pak Wijaya hanya berkata bahwa semuanya sudah diselesaikan di gedung B dan kami semua tidak perlu menutup ruang boiler itu sekarang. Bu Rina mengerti apa yang dikatakan oleh Pak Wijaya. Dia akhirnya melirik ke arah para penjaga rumah sakit baru yang masih sibuk dengan rumputan yang ada di sekitar ruang boiler. Dan setelah itu, dia memerintahkan mereka untuk berhenti ketika Pak Wijaya berkata bahwa semuanya sudah diselesaikan. Para penjaga itu nampak saling berbisik ketika melihat kondisi kami semua, terutama ketika mereka melihatku yang basah kuyup ini sekarang. "Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan, Pak?" tanya Bu Rina lagi yang bertanya kembali kepada Pak Wijaya. Pak Wijaya terdiam sebentar. Dia menatap ke arah Bu Rina, lalu ke arah Dayat, dan terakhir ke arahku. "Sekarang kamu siapkan obat-obatan dan baju ganti buat Wisnu," jawab Pak Wijaya sambil melirik ke arahku pada saat itu. "Lalu kamu perintahkan para penjaga itu kembali berjaga di rumah sakit. Perintahkan mereka untuk lembur semua pada malam ini. Jangan sampai kejadian kemarin malam terjadi lagi sehingga menimbulkan kepanikan." Bu Rina mengangguk pelan. Dia mulai mencatat apa yang dikatakan oleh Pak Wijaya. Lalu setelah itu, dia mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Pak Wijaya selanjutnya. "Kamu harus mempersiapkan semuanya. Pastikan semuanya aman dan tidak ada gangguan yang mengganggu para pasien dan para pekerja," kata Pak Wijaya dengan nada yang pelan. Lalu katanya sambil melirik ke arah Dayat, "Kamu ikut bersama mereka. Pimpin penjagaan di rumah sakit itu pada malam ini, karena sudah tidak ada Dudi yang menjadi pemimpin mereka sekarang." Dayat mengangguk pelan dan setelah itu Pak Wijaya berkata kembali kepada Bu Rina
dengan sebuah kalimat yang membuat jantungku mendadak berdebar kencang pada saat itu. Aku ingin pastikan semuanya aman. Kalau perlu, sebagian dari penjaga itu menjaga keluargaku juga. Karena aku tidak ingin kejadian kemarin malam itu terulang. Karena pada malam ini, biarkan aku dan Wisnu yang menyelesaikan apa yang ada di dalam rumah sakit ini sekarang, katanya sambil menatap lurus ke arah gedung A yang ada di ujung koridor itu. Waktu seolah berjalan lebih cepat. Setelah kami berhasil keluar dari gedung B, sinar matahari yang tadinya menyala terang di atas sana secara perlahan berubah menjadi merah kekuning-kuningan. Aku kini berada di pos jaga yang ada di depan bersama Pak Wijaya yang tak henti-hentinya menatap rumah sakit yang terbengkalai itu. Tidak banyak yang aku lakukan di tempat ini. Pos jaga yang merupakan tempat bagiku untuk beristirahat dan bekerja kini tidak bisa aku gunakan lagi. Bahkan dispenser yang ada di dalam sana diganti menjadi tempat minum dari air kemasan gelas yang Burina beli dari luar untuk kami berdua. Kondisiku sekarang sudah lebih baik. Luka-lukaku sudah dibersihkan dan diobati oleh Burina sebelum dia benar-benar pergi meninggalkan kami berdua. Dan pakaian yang aku pakai sudah diganti dengan pakaian yang baru. Dayat rupanya membawa bajuku ketika Burina memerintahkannya pada saat itu, sehingga aku tidak merasa kedinginan lagi sekarang. Wisnu, panggil Pak Wijaya dengan nada yang pelan. Pak Wijaya menatapku dengan tatapan yang berbeda sekarang. Aku seperti tidak melihat Pak Wijaya sebagai sosok pimpinan yang penuh wibawa. Tapi dia hanyalah seorang yang duduk dengan umurnya yang sudah menginjak setengah abad. Wajahnya yang lelah, lalu kekhawatirannya atas apa yang terjadi kemarin terlihat dengan jelas, terutama ketika ada kabar bahwa anaknya belum sadar dari kemarin malam, sehingga membuat dirinya terus khawatir atas apa yang terjadi. Dia hanya duduk menatapku dengan secangkir kopi dingin yang tergeletak di sampingnya. Aku yang menoleh hanya mengangguk pelan, dan tak lama kemudian dia kembali berkata, "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Tanyanya dengan nada yang pelan. "Kita berhasil mengurung sosok yang membuat banyak korban berjatuhan. Tapi aku tahu bahwa ini belum selesai, karena ada satu lagi yang harus dibereskan pada malam ini." Pak Wijaya berkata seperti itu kepadaku, sambil mengeluarkan belati yang aku bawa pada saat itu. Dan belati ini kini dibungkus oleh kain putih, sehingga tidak tampak kusam seperti pada saat aku berikan kepadanya di hari kemarin. Lalu, bagaimana kita menghadapinya? Dan di mana dia akan muncul pada saat ini? Kata Pak Wijaya sambil melirikku kembali. Aku terdiam, mencoba untuk mengingat kembali setiap detail dari kejadian yang telah aku alami. Dari mulai pertemuanku dengan sosok Rosalina, lalu mimpi-mimpi yang aneh, juga sesuatu yang aku lihat dari semua yang terjadi ketika aku bekerja di rumah sakit ini. Tapi tetap saja, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan dengan belati itu. Bagaimana cara menyelesaikannya, dan di mana aku bisa menemukannya. Karena aku berhenti sejenak. Sebuah ingatan penting tiba-tiba muncul di benakku. Kenapa baru terpikirkannya? Gumamku pelan. Aku langsung melirik ke arah Pak Wijaya dan berkata dengan pelan, "Tunggu sebentar, Pak," kataku. Aku langsung berdiri dan masuk ke dalam pos jaga yang sudah rusak itu. Aku sudah berusaha mencari-cari, namun tidak ada apapun di sana. "Pak," kataku kembali, "ada satu hal lagi selain buku catatan dari Ardi ketika aku menjaga rumah sakit ini. Dan hal itu yang membuat aku bisa menemukan semua ini. Buku dari catatan dia, Pramestiwari Wangsa, yang merupakan buku dari leluhur dari keluarga Wangsa. Seharusnya buku catatan itu disimpan di pos jaga ini, Pak, karena di dalamnya ada petunjuk penting, terutama dari orang yang mengurung sosok-sosok itu pertama kali," kataku dengan nada yang sedikit keras sambil mencari buku itu di dalam pos. Pak Wijaya langsung berdiri. Dia mendekat ke arahku yang sedang mencari buku itu di dalam sana. Dan tidak lama kemudian dia berkata kembali kepadaku, "Lalu di mana buku itu sekarang?" tanyanya. Aku hanya bisa meliriknya dan berkata secara perlahan, "Seharusnya ada di pos ini, karena aku menyimpannya. Apakah waktu Burina membereskan tempat ini sewaktu kejadian Pak Tisna itu, dia membawanya bersama barang-barang lain?"
kataku sambil melirik ke arah Pak Wijaya. Raut wajah Pak Wijaya langsung berubah. Dia terdiam sebentar sebelum akhirnya mengangguk pelan. Dan tak lama kemudian, dia langsung mengambil ponsel itu dari saku celananya dan tanpa menunggu lama, dia menekan nomor Bu Rina. "Halo Bu," katanya ketika panggilan itu tersambung. "Aku mau tanya, ketika kemarin membereskan pos jaga ini, apakah mereka membawa buku yang ada di dalam pos jaga?" Pak Wijaya menoleh ke arahku. Lalu dia bertanya dengan nada yang pelan, memastikan buku itu sedetail-detailnya. "Coba Wisnu, kamu coba jelaskan lagi seperti apa bentuknya." Aku pun langsung menjelaskan detail dari buku catatan itu. Dan tak lama kemudian Pak Wijaya kembali berkata kepada Bu Rina, "Kamu sudah dengar kan? Coba kamu cari dulu buku itu. Kalau memang dibawa ke rumah sakit baru bersama benda-benda yang ada di pos jaga ini. Kalau sudah ketemu, kamu bawa ke tempat ini ya. Cepat, karena kita dikejar oleh waktu." Aku mendengar Bu Rina mengatakan ya dan berkata bahwa dia akan segera mengantarkannya. Dan setelah itu, Pak Wijaya menutup teleponnya pada saat itu. Suasana kembali hening. Kami pun akhirnya kembali duduk di depan pos jaga sambil kemudian menunggu buku itu datang. Aku dan Pak Wijaya berharap bahwa buku itu bisa menjadi harapan atas apa yang akan kami lakukan pada malam ini. Waktu terus berjalan, cahaya matahari kini mulai turun dan mulai berganti dengan malam. Lampu di pos ini nampaknya masih menyala, sehingga hal itu menjadi cahaya satu-satunya yang tersisa di tengah-tengah kegelapan yang menyelimuti kami sekarang. Tak lama kemudian, terlihat ada sesuatu yang mendekat ke arah kami. Itu ternyata mobil yang dikendarai oleh Bu Rina. Mobil itu berhenti tepat di depan pos jaga. Bu Rina turun dengan tergesa-gesa, membawa sebuah tas jinjing dan sebuah kantong plastik berisi makanan, senter, dan benda-benda lain yang mungkin berguna untuk digunakan oleh kami berdua. "Ini Pak," katanya sambil menyerahkan salah satu bungkusan itu kepada Pak Wijaya. "Untung saja ketemu Pak, nyaris saja terbuang sama benda-benda yang rusak. Sama ini, aku juga membawakan makan malam dan beberapa benda seperti senter dengan baterai cadangan untuk malam ini." Pak Wijaya langsung menerima bungkusan itu sambil berkata, "Terima kasih banyak. Kamu sangat membantu," kata Pak Wijaya dengan sedikit tersenyum. Setelah memastikan bahwa kami tidak membutuhkan apa-apa lagi, akhirnya Bu Rina pun pamit dan kembali bertugas di rumah sakit yang baru. Pak Wijaya akhirnya membuka bungkusan itu. Dan benar saja, itu adalah buku catatan milik dia. Bukunya kini sudah sedikit kotor dan penyok, tapi masih utuh. Pak Wijaya langsung membolak-balik halamannya dengan penuh harap. Dia berusaha mencari petunjuk yang akan dia gunakan pada malam ini. Beberapa kali dia bertanya, terutama tentang coretan-coretan dari Baa dan tulisan berbahasa Belanda yang dibuat oleh Rosalina. Beberapa kali pula aku menjawab dan menjelaskan apa yang ada di dalam buku itu. Di sana juga aku berkata bahwa itu menjadi petunjuk selama aku bekerja di tempat ini, sehingga aku bisa melakukan berbagai hal atas apa yang terjadi selama ini, terutama untuk menghadapi sosok-sosok itu. Tapi setelah mencari-cari lagi, tidak ada petunjuk apapun lagi. Bahkan Pak Wijaya nampak menyerah dengan apa yang dia baca. Jika saja Rosalina asli yang kamu katakan itu datang lagi dan memberikan petunjuk atas apa yang harus kita lakukan sekarang, mungkin itu bisa membantu, kata Pak Wijaya. Aku akhirnya mengangguk pelan. Aku juga berharap seperti yang Pak Wijaya katakan. Tapi kita tidak bisa memanggilnya karena kita bukanlah paranormal. Kami benar-benar tidak tahu apa yang harus kami lakukan sekarang. Sehingga suasana di depan pos jaga itu mendadak hening. Semuanya terasa buntu sekarang. Aku tidak bisa tahu apakah hal ini bisa kami selesaikan pada malam ini atau tidak. Namun ketika kami dilanda keputusan itu, tiba-tiba, "Apa ini?" kata Pak Wijaya yang wajahnya berubah dengan pucat. Aku langsung mendekat kepadanya. Di atas halaman yang dia buka, tiba-tiba muncul sebuah garis tipis berwarna gelap yang muncul dari permukaan kertas. Garis-garis itu merayap perlahan, membentuk huruf-huruf yang muncul satu persatu, membentuk beberapa kata dalam bahasa Belanda, sehingga menjadi sebuah kalimat. Bersamaan dengan munculnya tulisan itu, sebuah aroma wangi bunga yang lembut mulai tercium.
Wanginya sama persis dengan apa yang pernah aku cium ketika bertemu dengan sosok Rosalina yang asli beberapa malam yang lalu. Aku menatap halaman itu, dan di sana tertulis dengan jelas tulisan bahasa Belanda yang membuat kami terdiam. In the Stelt Fonde, war on the worst legend, Jalmin Shadow, Versen, Forhet World Van, Wangsa, Stastel and Westquit, Marlet Jogenet, Mesluden. Aku dengan sigap mengambil ponselku dan mengetik apa yang dia tulis. Setelah membaca artinya, aku langsung melirik ke arah Pak Wijaya pada saat itu. "Pak," kataku sambil menatap wajahnya. "Sepertinya aku tahu lokasi untuk bertemu dengannya pada malam ini." Sekarang kami berdiri di area pemakaman yang ada di belakang gedung B. Udara terasa berat dan mencekam, membawa hawa dingin yang menembus pakaian kami pada saat itu. Aku melirik ke arah Pak Wijaya ketika sedang berdiri di sana. Sepanjang jalan ke tempat ini, dia berkata bahwa sudah lama dia tidak mendatangi pemakaman ini semenjak rumah sakit itu pindah ke tempat yang baru. Dia juga merasa bahwa suasana di tempat ini nampak berbeda. Pak Wijaya menatap batu-batu nisan Belanda yang ada di sekelilingnya dan terdiam selama beberapa saat. Sedangkan aku hanya bisa diam dan menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya di tempat ini. Tidak ada suara apapun selain hembusan napas kami berdua. Kami hanya diam dan mengawasi seluruh pemakaman itu dalam keadaan waspada. Pak Wijaya memegang belati yang aku berikan. Tangannya nampak gemetar, sehingga aku harus beberapa kali menenangkannya agar dia tidak melakukan sesuatu yang mengakibatkan 2 nyawa terancam pada saat itu. "Wisnu?" tanya Pak Wijaya dengan nada yang pelan dan penuh dengan keraguan. "Apakah benar dia akan datang? Dan ketika datang, apa yang harus kita lakukan?" Aku langsung menoleh kepadanya. Wajahnya semakin pucat ketika cahaya bulan di atas sana menyinari kami berdua. Pak Wijaya kembali berkata kepadaku sambil menatap batu nisan Rosalina yang ada di tengah-tengah pemakaman ini. "Aku terus memikirkannya sedari tadi," lanjut Pak Wijaya sambil menatap kosong ke pemakaman. "Aku ini bukan siapa-siapa. Aku hanya pekerja kantoran yang meneruskan bisnis rumah sakit ini. Dan tidak pernah sekalipun aku mengurus hal-hal seperti ini secara langsung. Lalu sekarang, aku berdiri di tengah-tengah pemakaman yang ada di belakang gedung B sambil memegang belati ini." Pak Wijaya berkata seperti itu sambil menatap belati yang dia pegang. Dan setelah itu dia menatap kembali ke arah pemakaman yang dingin dan gelap di hadapannya. Semuanya seperti tidak masuk akal. Apakah ini benar? Atau hanyalah sebuah pengalihan? Bisa saja sekarang kita berdiri di pemakaman ini, sedangkan sosok itu sekarang berada di rumah sakit baru dan membuat teror di sana. Pertanyaan demi pertanyaan dia ucapkan pada saat itu. Seharusnya aku mengikuti saran dari Dayat. Harus ada paranormal yang mendampingi kita sekarang, daripada hanya kita berdua saja di pemakaman ini. Lanjutnya dengan nada yang lebih pelan. Pak Wijaya tampaknya sedikit putus asa. Pikirannya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan yang menyangkut dengan rumah sakit yang dia kelola. Sebuah warisan dari masa lalu yang harus dia selesaikan, dan sebuah teror yang bisa saja mencelakakan dia dan keluarganya. Pak Wijaya akhirnya melirik kembali kepadaku. Dan tak lama kemudian dia kembali berkata, "Apa ini benar akan berhasil?" tanyanya sekali lagi dengan tatapan yang ragu dan wajah yang pucat. Aku tahu Pak Wijaya butuh sebuah jaminan yang mungkin bisa membuatnya semangat kembali. Setidaknya dia bisa memastikan bahwa apa yang akan kami lakukan sekarang itu bisa membuat semua teror ini selesai. Tapi aku tidak punya jaminan itu. Aku tidak bisa memberikan jawaban yang dia inginkan. Dan aku juga tidak ingin berbohong bahwa semua baik-baik saja. Karena yang kami hadapi adalah sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Dan apabila kita salah langkah, mungkin kami berdua bisa menjadi korban selanjutnya, seperti semua korban yang ada di dalam rumah sakit ini. "Aku tidak tahu, Pak,"
Jawabku sambil menggelengkan kepala dengan pelan. Aku hanya bisa berharap bahwa ini berhasil. Setidaknya, hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang. Jadi, kita akan menunggu kemunculan sosok itu dan melakukan apa yang kita bisa dengan belati tersebut. Pak Wijaya menghela napas panjang. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi setelah aku menjawab hal itu. Itu memang sebuah kenyataan yang pahit, tapi kami tidak punya pilihan lain. Kami berdua sudah terlalu jauh untuk mundur. Kami berdua akhirnya menatap lurus ke depan, ke arah makam Rosalina, leluhur Pak Wijaya, sekaligus sosok yang menjadi sumber dari semua ini. Entah berapa lama kami terdiam, namun ketika kami berdiri di dalam pemakaman itu cukup lama, tiba-tiba sesuatu pun terjadi. Sebuah aroma wangi bunga mulai tercium pelan. Wanginya terasa lembut dan persis dengan apa yang aku cium ketika sosok Rosalina yang asli itu muncul. Aroma itu datang secara samar, lalu secara perlahan menjadi sangat pekat, hingga tak lama kemudian terjadi hal yang mengejutkan kami berdua. Sesosok perempuan muncul di atas batu nisannya sendiri. Awalnya hanya kepulan asap putih yang muncul dan berbentuk sesuatu. Lalu tak lama kemudian, hal itu membentuk sebuah tubuh anak kecil yang melayang di dekat kami berdua. Pak Wijaya begitu terkejut ketika melihat hal itu di depannya. Dia merasa tidak percaya atas apa yang dia lihat. Wajahnya mendadak pucat dan tubuhnya bergetar dengan hebat. Dia nampak mundur selangkah. Namun aku tahan dengan salah satu tanganku sambil berkata, "Tahan, Pak. Itu Rosalina, sosok pasien pertama yang masih merupakan leluhur Pak Wijaya," kataku dengan nada yang pelan. Apa yang ditulis di dalam buku catatan itu benar-benar terjadi. Dia muncul dan sosok itu tersenyum pelan ke arah Pak Wijaya. Rosalina menatap Pak Wijaya dengan tatapan yang sedih. Dia seperti merasa bersalah karena keturunan dari keluarga Wangsa harus menanggung ini semua. Pak Wijaya hanya menahan nafas di sampingku. Tubuhnya benar-benar bergetar, karena mungkin di dalam hidupnya baru beberapa kali ini dia melihat sesuatu yang seperti ini. Apalagi ada sebuah trauma ketika dia melihat sosok ini kemarin malam, sehingga aku harus memastikan bahwa sosok yang dia lihat sekarang adalah sosok yang berbeda. Pak Wijaya mencoba untuk menguatkan dirinya. Dia menggenggam belati itu dan berusaha untuk tidak melepaskannya. Rosalina yang melayang di atas batu nisannya tiba-tiba mengangkat tangannya. Dia seperti ingin menunjukkan sesuatu kepada kami berdua. Mungkin itu yang bisa dia lakukan untuk memberi petunjuk atas apa yang akan kami lakukan pada malam ini. "Kom, vlog misnar diaksekan," katanya dengan nada yang lembut kepada kami berdua. Rosalina menatap Pak Wijaya dengan kedua matanya yang sayu. Dan sambil mengangkat tangannya, sekali lagi dia berkata kembali, "It was there. Ik zal je helpen." Pak Wijaya langsung melirik kepadaku. Jujur aku tidak tahu artinya, namun sepertinya dia ingin kami mengikutinya sekarang. Aku hanya mengangguk dan mempersilahkan Pak Wijaya untuk berjalan terlebih dahulu. Dan setelah itu, aku akan mengikutinya dari belakang. Dia pun akhirnya melangkah pelan di antara batu-batu nisan yang ada di pemakaman itu. Sedangkan aku hanya berdiri sejenak sebelum akhirnya mengikutinya secara perlahan. Entah apa yang akan dia perlihatkan kepada kami berdua. Apakah dia akan menuntun kami ke ruang bawah tanah itu, tempat di mana ritual itu bermula, dan kami akan mengakhirinya lagi di sana? Atau ada tempat lain yang merupakan tempat untuk mengakhiri ini semua? Aku terus mengikutinya hingga kami sampai di tengah-tengah pemakaman. Dan Rosalina itu terus menuntun kami hingga ke belakang pemakaman yang luas itu. Namun tepat ketika aku ingin melangkahkan kakiku kembali, tiba-tiba, "Nih!" terdengar suara lain yang muncul tepat di belakangku. Suara itu begitu keras sehingga aku membalikkan tubuhku ke belakang. Aku langsung melirik ke arah belakang, dan ketika pandanganku tertuju ke arah pintu gedung B yang tertutup, aku mendadak kaget karena di sana berdiri sosok Rosalina yang lain. Wujudnya tidak sejelas sosok Rosalina yang ada di depan kami.
Dia nampak transparan dengan wajahnya yang tak jauh beda dengan sosok Rosalina yang ada di depanku. "Nih, Black Hornet, it is FL!" Sosok Rosalina itu berteriak kembali. Dia seperti memberi peringatan kepadaku sambil sedikit berteriak dan menggema di antara batu-batu nisan yang ada di sekitar kami. Suaranya terdengar lebih putus asa dan penuh ketakutan. Dan di sana aku baru sadar bahwa sosok yang di depan kami bukanlah Rosalina yang asli. Karena sosok yang ada di belakang sana adalah sosok yang sebenarnya. Dia seperti memperingati agar kami kembali. Dan tepat ketika teriakan itu menggema, sosoknya mulai menghilang secara perlahan. Seperti sedang bersembunyi kembali di tengah-tengah kegelapan malam. Hal itu tentu saja membuatku tersadar bahwa tulisan itu adalah jebakan. Dia bukanlah Rosalina yang asli. Namun, sosok Adi Wijaya yang menyerupai Rosalina dan memberikan petunjuk palsu untuk kami berdua. Aku langsung berbalik arah ke Pak Wijaya. Dia masih berjalan mengikuti sosok Rosalina itu, dan kini tubuhnya sudah hampir berada di ujung pemakaman. Dia seperti tidak mendengar apa yang terjadi di belakang sana. Namun aku yang baru sadar akan hal itu seketika berteriak agar dia sadar atas apa yang terjadi. "Pak, berhenti!" teriakku dengan kencang. Pak Wijaya nampak tidak mendengar apa yang aku katakan. Tubuhnya seperti terhipnotis oleh sosok yang ada di depannya. Aku kembali berteriak berusaha untuk menyadarkan agar dia tidak terus melangkah. "Pak Wijaya, berhenti! Dia itu bukan Rosalina yang asli!" Teriakanku itu menggema di seluruh pemakaman. Dan hal itu membuat Pak Wijaya langsung menghentikan langkahnya dan melirik ke arahku pada saat itu. Ada sedikit kebingungan yang terlihat dari wajahnya. Dan ketika dia sadar atas apa yang aku teriakan, sosok Rosalina yang ada di depannya langsung membalikkan wajahnya. Senyuman dan ekspresi sedih dari sosok itu menghilang secara perlahan. Dia nampak terkejut dengan apa yang aku lakukan. Wajahnya nampak berubah menjadi sebuah kemarahan. Dan hal itu membuat wajahnya retak secara perlahan. "Ada apa ini?" tanya Pak Wijaya kebingungan. Aku langsung menarik tangan Pak Wijaya agar menjauh dari sosok Rosalina itu. Dan ketika dia berdiri di dekatku dan menatap Rosalina itu sekarang, dia benar-benar terkejut. Karena sosoknya kini berubah menjadi menyeramkan. Retakan-retakan di wajahnya kini pecah dan jatuh ke tanah. Di balik wajah Rosalina itu muncul wajah yang lain. Wajah yang aku kenal, yang merupakan wajah dari seorang pelaku yang melakukan semua ini. Dia melayang dan menyeringai di antara kami berdua. Pada saat yang bersamaan, dia kemudian berkata, "Iya gening turnan wangsa, maneh moal bisa keluar di tempat iya ayeuna." Ini ternyata keturunan wangsa. Kamu tidak bisa keluar dari tempat ini sekarang. Pak Wijaya langsung melirik kepadaku. Dan di sana aku menjelaskan bahwa sosok itu adalah sosok Adi Wijaya yang memakai wujud Rosalina. Dialah pembuat kekacauan di tempat ini. Dan dia juga yang membuat dia harus mengurung sosok-sosok itu dengan bantuan Ba'a. Aku juga menjelaskan bahwa dia adalah sosok yang membuat rumah sakit ini menjadi terbengkalai seperti ini atas ritual yang dia buat. Sosok itu seperti marah karena aku sadar bahwa dia bukanlah sosok Rosalina yang asli. Dia langsung menggeram dengan wujudnya yang mengerikan itu. Seketika, tanah di pemakaman itu seperti bergetar dengan sangat hebat. Suasana yang hening tadi mendadak pecah oleh suara dan getaran dari tanah dan batu yang saling bergesekan di tengah-tengah pemakaman. Beberapa batu nisan di sekitar kami mulai bergerak tak tentu arah. Lalu secara perlahan tercabut dari tanah dengan paksa. Sosok Adi Wijaya yang masih memakai tubuh Rosalina itu tiba-tiba mengangkat salah satu tangannya, membuat beberapa batu nisan yang ada di sekitar pemakaman itu terangkat semua. Batu-batu nisan itu melayang dan mengelilinginya. Pak Wijaya seketika melirik kepadaku dan berkata sambil membalikkan tubuhnya, "Lari Wisnu, lari!" teriak Pak Wijaya kepadaku. Aku langsung mengangguk. Kami langsung berbalik dan berlari ke arah pintu gedung B yang ada di ujung sana. Batu-batu nisan itu langsung menghantam batu-batu nisan lain yang ada di depan sana, mengakibatkan sebuah getaran dan benturan yang kuat sehingga keduanya hancur berkeping-keping. Ini bukanlah situasi yang pas bagi kami
untuk melenyapkan sosok itu dengan belati yang Pak Wijaya pegang. Situasinya terlalu menyeramkan, bahkan aku tidak menyangka bahwa sosok itu masih bisa membuat nyawa kami menghilang, meskipun bayangan hitam yang ada di belakangnya sudah menghilang. Wajah kami mendadak pucat. Dia bisa mengakhiri nyawa kami dalam sekejap sekarang, sehingga kami harus terus berlari dan melompat melewati makam-makam tua itu sekarang. Beberapa kali kami menunduk dan beberapa kali kami menghindar ketika batu-batu nisan itu melayang ke arah kami dari segala arah. Sosok itu hanya melayang di ujung pemakaman, namun batu-batu nisannya terus melayang ke arah kami yang terus berlari hingga ke arah gerbang pemakaman. Sepertinya dia benar-benar marah karena para makhluk yang meneror rumah sakit ini sekarang sudah berada di tempatnya masing-masing, sehingga kini hanya dia sekarang di dalam rumah sakit ini, dan dia sekarang berusaha melenyapkan kami berdua dengan kekuatan yang dia punya. "Terus bergerak, Pak. Kita harus segera masuk ke dalam gedung B," teriakku yang terus berlari di antara batu-batu nisan itu sekarang. Pak Wijaya mengangguk pelan, wajahnya semakin pucat karena dia tidak menyangka bahwa akan seperti ini. Dia tidak tahu bahwa sosok itu bisa melemparkan batu-batu nisan yang berat dan melemparkannya ke arah kami berdua dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Di tengah-tengah kekacauan itu, tiba-tiba sesuatu pun terjadi. Sebuah batu nisan besar yang terukir sebuah patung wanita dengan ukiran bunga di atasnya tiba-tiba terangkat. Batu nisan itu melayang dan menutupi tubuhku dari atas. Aku seketika melihat ke atas sana dengan kedua mataku yang terbelalak. Batu nisan itu berhenti sejenak tepat di atas tubuh kami berdua, dan tak lama kemudian batu nisan yang besar itu langsung jatuh ke tanah dengan kecepatan tinggi. Aku tidak sempat menghindar pada saat itu. Aku sepertinya pasrah ketika batu nisan itu akan menghantam tubuhku dari atas. Namun, tubuhku tiba-tiba terdorong keras ke arah samping. Pak Wijaya menabrakku sehingga kami berdua jatuh dan terguling di antara batu nisan yang berserakan di sana. Tepat beberapa detik setelah itu, nisan besar itu menghantam tanah tempatku berdiri, sehingga menciptakan lubang yang dalam dan membuat getaran yang hebat ke seluruh pemakaman. Kita tidak bisa terus berada di tengah-tengah pemakaman, meskipun belati ini bisa menghentikan sosok itu. Tapi kita akan mati duluan apabila tertimpa oleh batu-batu nisan itu, kata Pak Wijaya dengan wajahnya yang panik. Aku yang menahan sakit akibat terjatuh dari sana hanya mengangguk pelan. Aku mencoba berpikir di mana tempat yang pas agar kami tidak celaka. Apakah ada tempat di rumah sakit ini yang membuat kami bisa melenyapkan sosok itu sekarang? Tak lama kemudian, kami berdua bangkit kembali. Hanya ada satu tempat yang mungkin bisa membuat dia tidak seliar ini, yaitu tempat Baak mengurungnya dulu bersama sosok Rosalina yang asli di dalam salah satu ruangan yang ada di gedung B. Sepertinya aku tahu tempat itu, Pak. Ayo kita masuk ke dalam gedung B dan pancing dia ke ruangan yang dulu dipakai untuk mengurung sosoknya oleh Baak di masa lalu, kataku yang mulai mengajak Pak Wijaya berlari kembali keluar dari pemakaman itu. Kami terus berlari di dalam gedung B sekarang. Suasana di dalam gedung B mendadak mencekam ketika suara-suara dari batu nisan itu terus menghantam dinding gedung yang kokoh di belakang sana. Aku sempat melirik ke arah pintu gedung B yang tertutup. Ternyata pintu itu mendadak terbuka lebar ketika kami masuk ke dalam gedung, dan sosok Rosalina itu masuk dan melayang pelan dengan wajah Adi Wijaya yang menyeramkan di dalam tubuhnya yang kecil itu. Dia seperti sedang mengintimidasi kami sekarang. Mungkin dia berpikir bahwa dia sendiri cukup untuk membuat kami terluka, dan dia tidak butuh sosok lain untuk mencelakai kami pada saat ini. "Wisnu, dia terus mengejar kita," kata Pak Wijaya yang sedikit terengah-engah. Umurnya yang tidak muda lagi membuat dirinya tidak bisa berlari cepat sepertiku, sehingga aku hanya berkata bahwa itu yang kita inginkan, yaitu agar dia mengikuti kita dan menjebak sosok itu ke tempat dia dikurung di masa lalu. "Ayo belok, Pak. Lewat sini," kataku yang sekarang belok ke arah laboratorium dan berlari lurus hingga ke ujung lorong. Beberapa kali Pak Wijaya menoleh ke belakang. Beberapa kali pula sosok itu terlihat semakin senang, mulutnya semakin menyeringai dengan lebar. Dan dia terus melayang secara perlahan
di belakang sana, serta menjaga jarak dengan kami yang terus berlari pada saat itu. "Cepat, Pak! Ruangannya ada di ujung lorong ini!" teriakku sambil menarik lengan Pak Wijaya. Pak Wijaya tampaknya benar-benar kelelahan sekarang. Keringatnya membasahi seluruh wajahnya pada saat itu. Mungkin selain umur Pak Wijaya yang tidak muda lagi, dia juga jarang berlari seperti ini. Apalagi aku bisa melihat bahwa masih ada rasa takut yang dia rasakan ketika bertemu sosok itu. Apalagi setelah melihat batu-batu nisan yang melayang itu di belakang sana. Entah mengapa, lorong ini terasa panjang dan tidak berujung. Suara langkah kami menggema dan beradu dengan suasana dingin dan mencekam ketika kami berlari sekarang. Tidak ada mata-mata merah yang muncul dari dalam ruangan yang gelap. Tidak ada pula benda-benda yang bergeser seperti ketika aku menjaga rumah sakit ini ketika malam. Mereka semua mendadak menghilang. Entah kemana. Mereka takut dengan sosok itu atau ada hal lain yang membuat mereka tidak mau menampakkan dirinya. Namun yang pasti, suasana itu membuat rumah sakit ini menjadi hening. Dan keheningan itu malah membuat suasana ini semakin mencekam. Sehingga aku semakin waspada atas apa yang terjadi sekarang. Demikian Sobat ID, cerita lanjutan dari Sang Penunggu Malam bagian ke-29. Nantikan